สวัสดีครับทุกคน Hello everyone Welcome to Ha 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 Dalam segmen Hahaha, kita bakal bahas soal 5 hal menarik mengenai Thailand dan lainnya. Dalam video ini kita bakal bahas soal 5 biaya utama yang harus disiapkan sebelum liburan ke Thailand. Yang pertama adalah tiket pesawat. Nah, per Juli 2022, Thailand itu udah nggak perlu pakai Thailand Pass, udah nggak perlu apply secara online, dan juga udah nggak butuh menggunakan insurance sebagai salah satu syarat untuk penerbangan ke Thailand. Jadi sekarang bener-bener udah seperti dulu pada saat sebelum ada COVID. Jadi kalau mau berangkat ke Thailand, tinggal beli tiket dan langsung bisa berangkat. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak masih pengen berharap tiket murah seperti dulu, sepertinya udah agak sulit karena realistis aja sekarang tuh tiket sekitar harganya tuh 3 jutaan something sampai 4 jutaan sampai 5 juta. Jadi range yang sangat ideal atau yang sering keluar banget di travel agent ataupun di aplikasi-aplikasi biasanya itu adalah untuk pulang pergi itu 3 jutaan sampai 5 juta. Itu harga yang menurut aku udah ideal banget. Dan kalau untuk range 3 juta sampai 5 juta ini adalah yang dulunya tuh pernah tuh kalau kalian ingat misal Thailand Air itu bisa 1,5 juta PP, Thai Airway bisa 2,5 juta PP. Sekarang itu tuh nggak bisa, dan memang harga 3 juta sampai 5 juta menurut aku udah sangat ideal. Nah, ada beberapa yang 3 jutaan bisa dapat bagasi 20 kg, tapi ada juga misalnya AirAsia. AirAsia itu 3 juta belum termasuk sama bagasinya. Dan ini tuh kita ini harga ini yang dicek adalah 1 bulan sebelum penerbangan. Jadi kalau kalian mau berangkat Thailand, pinter-pinter aja coba cari promo. Dan kalau misalnya cari terus nggak dapet, di bawah harga ini langsung beli aja. Karena menurut aku 3 juta sampai 5 juta itu adalah harga yang menurut aku udah oke dan nggak akan bisa balik 1 jutaan. Menurut aku jangan pernah compare harga sekarang dan juga harga dulu yang sebelum COVID. Jadi kalau misalnya 3 juta sampai 5 juta, langsung booking aja, langsung beli. Yang kedua adalah akomodasi. Jadi tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian tipikal yang suka adventure, kalian suka sesuatu yang enaknya biar cari teman baru, atau dengan budget yang lebih minim, itu bisa menggunakan hostel. Hostel itu mulai dari 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 ada tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian memang cuma mau tidur atau nggak perlu breakfast, nggak perlu kayak ribet-ribet, itu kayak cuma 50-60.000 tuh ada. Tapi mau hostel yang lebih nyaman, kayak environment yang memang lebih bagus atau lebih aman, mungkin cari hostel yang memang harganya 100 sampai 200 ribuan untuk dapat experience breakfastnya, ngobrol sama teman-teman juga, maksudnya yang lumayan orang yang tidak sembarang orang, dibanding kalau murah banget kan resikonya lebih tinggi ya. Itu hostel. Terus ada juga hotel. Kalau hotel itu biasanya ada 200-an ribu sampai 300-an ribu. Kembali lagi untuk ini tergantung lifestyle kalian. Cuman ini adalah kisaran minim yang bisa kalian keluarkan untuk akomodasi. Yang ketiga adalah makanan dan minuman. Nah, untuk satu kali makanan itu sebenarnya ada 50 baht, 60 baht, 70 baht. Dan minumannya itu bisa 10 baht sampai 20 baht. Kalau misalkan minum air putih terus mungkin 10 baht. Jadi kalau misalkan kalian makan nasi campur 50 baht 2 lauk plus 10 baht berarti 60 baht. Berarti kurang lebih 28 ribuan atau 30 ribuan. Tapi kalau misalkan makan gitu tiap hari kan ya kurang enjoy. Nah, jadi aku masukin sekitar 75.000 deh makanan untuk satu kali makan ya. Itu kali-kali aja, misalnya kalian datangnya 5 hari 4 malam, berarti totalnya itu adalah sekitar 3 kali makan satu hari, 75.000 kali 3, 225.000. Nah, kalian lebihin lagi lah 25.000. Jadi sehari itu tuh kita 250.000 untuk makan doang. Siapa tahu nanti ada jajan, pinggir jalan ada jajanan lucu, ada jajan kue-kue 20 baht, ataupun ada snack-snack lain 50 baht, kalian nambah-nambah. Ya, kursnya kalian coba 400-an sampai 500 mentok. Jadi kurang lebih nyaman. Dan kalau misal kalian yang masih bingung soal kurs, sebenarnya gampang banget. Maksimumnya kalian coba masuk 500. Jadi kalau misal 100 baht berarti 50.000. Kayak gitu aja. Jadi lebih gampang. Ya, tapi sebenarnya tuh kursnya cuma 400-an something. Yang keempat itu adalah transportasi. Jadi kalau Thailand itu transportasinya lumayan terjangkau beberapa tempat dan daerah menurut aku. Jadi kalau misalkan gunakan BTS Skytrain ataupun kalian menggunakan MRT, itu tuh biasanya per 12 kilometeran atau per 12 sampai 15 itu harganya adalah 59 baht sampai 65 baht. Berarti itu kurang lebih 20-an ribu sampai 30-an ribu. Nah, sedangkan kalau misal kalian nggak suka transportasi umum, kalian bisa ganti Grab atau kayak taksi online gitu. Kalau Grab itu lebih mahal dibandingkan Indonesia. Jadi kalau 12 km atau sampai 15 km biasa bisa sampai 100 ribu, kayak 180 baht, 200 baht, jadi kurang lebih 80 sampai 100 ribu. Tapi kalau misalnya kalian gunakan taksi manual yang kayak lewat pinggir jalan gitu, memang harganya jauh lebih murah, kayak bisa 60%. Jadi kalau misalnya 100 ribu, mungkin mereka bisa 60 ribu, somehow kayak gitu, kalau mereka pakai meterannya. Cuman perbedaannya adalah kalau misalnya Grab itu atau taksi online, biasanya mobilnya memang mobil bagus-bagus, kayak bersih banget ya, kayak
rapi. Jadi kayak memang wajar menurut aku pribadi harganya kenapa lebih tinggi. Itu yang keempat, transportasi. Yang kelima adalah hiburan. Hiburan ini termasuk kayak tiket wisata gitu, kayak ke beberapa tempat. Walaupun nggak semua tempat itu menggunakan tiket wisata ataupun kalian harus bayar. Karena banyak banget tempat hal yang bisa ditunjuknya itu kayak tempat Thailand yang bisa dikunjungi itu gratis jadi nggak perlu bayar. Tapi di sini aku coba masukin kurang lebih 100 sampai 250 ribu aja. Karena nggak mungkin selama misalnya kalian pergi 5 hari 4 malam nggak mungkin ke tempat-tempat wisata yang harus bayar terus. Pasti kan juga ke night market yang nggak perlu bayar dan segala macamnya. Jadi aku masukin biaya hiburan itu di sini 250 ribu juga. Oke. Jadi aku masukin biaya untuk hiburan 250 ribu. Biaya untuk yang pertama adalah tiket pesawat 3 juta sampai 5 juta rupiah. Yang kedua adalah hotel. Hotel tuh misalkan kalian pakai hostel 50 ribu, berarti 5 hari 4 malam berarti 200 ribu rupiah. Tapi kalau misalkan gunakan hotel, mungkin jadi 200 ribu. Tapi kan kali 4 malam jadi 800 ribu rupiah. Ya, ini tergantung lifestyle. Kembali lagi. Yang ketiga adalah makan dan minuman. Itu 75 ribu misalnya. Berarti kalian satu hari habisin 225 ribu. Masukin aja satu hari 250 ribu. 250 ribu kali 4 malam, berarti 5 hari 4 malam, berarti kurang lebih 1 juta. Makanannya minimal yang harus kalian keluarkan. Yang keempat, BTS Skytrain atau LRT itu kurang lebih bisa 12 kilometeran, itu sekitar kayak 20-30 menit, itu kan bayarnya kayak sekitaran 30 ribu rupiah. Kalau misalkan ke 3 tempat, PP misalnya, berarti kan 30 ribu, 60 ribu kali 3, 180 ribu. Kan lebihin lah, siapa tau kayak yang salah jalan. Jadi kayak masukin aja uang transportasi itu satu hari 250 ribu, itu minimal. Kan biasanya kalau awal tuh ada yang salah jalan atau agak jauh, jadi mungkin akan dilebihin, itu akan lebih baik. Yang kelima adalah hiburan, kita masukin 250 ribu aja, karena kan nggak mungkin kalian datang ke tempat yang berbayar terus, pasti kan juga bakal explore the street food, kan juga bakal night market, dan juga tempel-tempel yang kayak, kok ada pinggir jalan dan nggak perlu bayar. Jadi kurang lebih total budget kalau misalkan mau berangkat 5 hari 4 malam ini, udah termasuk semuanya, itu tuh minimal banget harus sekitar 6 jutaan rupiah. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau yang sendiri, nanti kalian masukin, beli tiket sendiri, hotel sendiri, segala macam makan sendiri, itu minimal banget 6 jutaan rupiah. Nggak bisa lagi compare 2 tahun atau 3 tahun sebelum ada COVID, yang kayak, dulu kayak 3 juta udah bisa ke Thailand deh. You cannot compare that anymore. Karena udah beda banget, jadi kayak 6 juta sampai 7 juta menurut aku udah sangat ideal minimal. Karena kembali lagi tergantung lifestyle. Kalau misalnya kalian lifestyle cukup tinggi, kalian pakai hotel kan 1 jutaan misalnya. Yang 4 hari udah 4 juta. Hotel 4 juta. Tiket pesawat 4 juta, udah 8 juta udah nggak nutup. Nah, tapi kalau misalnya kalian budget mungkin bisa di angka 6 juta sampai 7 juta. Kalau kalian tipe kalian nggak mau ribet, kalian misalnya kayak, aduh pusing banget harus cari sendiri, kalian terus cuma sendiri nggak punya teman pergi, nggak mau solo karena takut, kalian bisa coba cari beberapa open trip yang udah buka. Biasanya itu kayak kalian nggak perlu repot. Jadi contohnya adalah 4 hari 3 malam, itu tuh biasa startnya dari 2,5 jutaan. Belum termasuk sama tiket pesawat. Jadi kalau misalkan dapat tiket pesawat 4 juta misalnya, berarti kalian dapat open trip tuh 2,5 juta, berarti 6 juta 500 udah all in. Jadi kan nggak perlu cari-cari sendiri, nggak perlu tunggu ini tunggu itu, jadi udah disiapin. Dan pas datang ke Thailand sama juga pasti udah nggak ada lagi misalnya naik bus berapa ya, udah nggak ada kayak gitu-gitu, semua udah include, jadi kalian cuma datang. Tapi kalau misalnya mau experience itu kan nanti kalian dibantu sama open tripnya. Karena kalau open trip itu kalian udah dapat supir, diajak kemana-mana, makan udah termasuk, jadi bener-bener kayak untuk first timer menurut aku enak banget kalau pakai open trip atau tour atau travel agent. Kenapa? Karena kalau misalkan baru datang, biasanya kan kalau kita yang orang yang tidak begitu well prepared tuh kadang pasti akan ada miss. Jadi lebih baik untuk pertama mungkin bisa cobain travel agent atau open trip, yang kedua mau coba solo, yang ketiga datang lagi ke Thailand baru coba yang mana yang enakannya, itu kalian bakal tahu sendiri nanti. Karena nggak ada orang atau jarang banget yang datang ke Thailand sekali terus nggak datang lagi. Kan there's a lot of things to explore di Thailand dan tempatnya tuh banyak. Dan kalau misalkan mau coba juga ada juga full trip atau full travel plan, kayak misal 5 hari 4 malam, 6 hari 5 malam dan segala macamnya, itu juga kayak all in-nya juga 7 sampai 9 juta rupiah. Jadi ibaratnya udah dicariin tiket pesawat, hotelnya juga bukan hostel lagi, tapi memang hotel bisa bintang 4, which is yang ada rooftopnya yang bagus banget. Itu jadi udah enak banget. Dan kan dapat supir, dapat guide, dapat cerita historinya. Ini bedanya kalau misalkan travel sendiri sama travel sama open trip ataupun travel agent. Kalau misal sendiri, biasanya kita lack of knowledge. Jadi kita cuma cari di Google, kita juga cuma lihat-lihat, kita nggak tahu there's a lot of things like, ini ya, nggak bisa tahu. Tapi kalau misal open trip atau kalian coba ikut travel, mereka tuh punya tour guide lokal Thailand yang bisa sharing, inilah historinya, ini loh, dan kan di take care semuanya. Kalau misalkan pengen cobain open trip ataupun juga kalian pengen tour ke Thailand dalam waktu dekat, kalian bisa
cek description di bawah, itu tuh ada informasi di mana kalian bisa coba tanya-tanya soal open trip, beli tiket pesawat, ataupun kalian juga pengen liburan ke Thailand, customize trip kalian pengen trip, misalnya kalian pengen trip yang belanja-belanja atau trip yang apa, kalian bisa customize di situ. Kalian bisa cek description box. Di situ ada kontaknya, ada Instagramnya juga. Kalian bisa langsung cek gimana caranya untuk travel ke Thailand. Begini aja video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kalau misalnya kalian pengen liburan ke Thailand tapi nggak punya temen, kalian bisa coba komen di comment section di bawah. Siapa tahu ada teman-teman lain yang pengen ke Thailand tapi juga solo traveler, jadi mungkin kalian juga bisa jalan-jalan bareng. Dan kedepannya juga bakal ada special trip bareng aku. Kalian juga bisa cek di description box di bawah. Di situ ada langkah-langkahnya. Siapa tahu nanti teman-teman juga bisa jalan-jalan sama aku. Kita sambil belajar bahasa Thailand, kita sambil explore Thailand secara lokal, ataupun kita juga ke tempat yang memang wajib didatangi Thailand. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang memang mau ke Thailand dalam waktu dekat, atau yang suka bingung masalah gimana sih hitungannya untuk berangkat liburan ke Thailand. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sawadee-krap. Bye-bye. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want.